Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu, wahai orang-orang semuanya, manusia ya di sini. Lam yaqa'an nida fil Qur'an bi ghairi ya. Nah, tidak terjadi nida atau bentuk panggilan di dalam Al-Quran itu bi ya dengan selain ya. Kita tahu kan dalam pelajaran nahwu adatun nida atau huruf-huruf nida itu kan ada beberapa variasi. Nah, termasuk dan lain-lain. Nah, tapi di dalam Al-Quran yang ada hanya ya saja. Di sini ya. Nah, minat adawati. Jadi selain dari peralatan-peralatan nida itu, nah, yang ada hanya ya saja. Wanida'u fil asli. Nah, nida itu di dalam asalnya. Aslinya itu apa sih? Tolabul iqbali. Itu meminta perhatian. Meminta menghadap. Maksudnya gimana? Yes, pokoknya adanya nida itu adalah panggilan yang untuk biar diperhatikan. Biar orang yang dipanggil itu menghadap dia. Wal muradu bihi huna. Nah, sementara yang dimaksud dengan nida huna di sini, at-tanbih itu adalah peringatan. Jadi bukan bukan sesuai dengan tujuan aslinya itu untuk tolabul iqbal, tapi di sini adalah fungsinya ya ayuhan nasu di sini adalah untuk memperingatkan atau peringatan. U'budu, sembahlah kalian semuanya, rabbakum, Tuhan kalian. Ai wahituhu, maksudnya u'budu rabbakum adalah eh, sembahlah dia satu-satunya, sebagai satu-satunya Tuhan. Bertauhidlah kepadanya. Nah, seperti itu ya bahasanya. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, kullu ibadatin fil Qur'ani, setiap ibadah di dalam Al-Qur'an, fahuwa tauhidun. Itu adalah tauhid. Jadi bahasa ibadah di dalam Al-Qur'an itu semua adalah dalam koridor tauhid. Beda dengan ibadah-ibadah yang disebutkan secara umum ya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu khusus yang mana ibadah sama dengan tauhidullah, apa, mengakui keesaan Allah seperti itu. Alladzi khalaqakum, Rob yang telah menciptakan kalian. Sifatun muwaddihatun mumayyizatun. Nah, di sini kata-kata alladzi khalaqakum, kenapa kok ada di sini tambahan alladzi khalaqakum? Ini menjadi sifat yang memperjelas, yang membedakan. Kenapa kok perlu? Li'annahum kanu yusammunal alihata arbaban. Karena orang-orang itu pada zaman, konteksnya di zaman Nabi hidup ini ya, orang-orang jahiliyah itu mereka menamakan alihah, menamakan eh, Tuhan-Tuhan itu arbaban dengan rob. Nah, jadi mereka menyembah ke patung misalkan siapa Hubal atau yang mana. Itu juga dipanggilnya rob. Nah, sementara yang diinginkan Allah di sini adalah rob yang menciptakan kalian, bukan patung-patung yang malah mereka itu diciptakan oleh manusia. Seperti itu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan ay wa khalaqo. Nah, walladzi khalaqo alladzina min qablikum. Tidak hanya khalaqakum saja, tapi rabbakumul ladzi khalaqal ladzina min qablikum. Itu Tuhan yang juga telah menciptakan orang-orang banyak sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bi ibadatihi, dengan menyembah Rob itu iqabahu. Itu iqab di sini maknanya adalah siksanya, siksa dari Rob itu. Karena tatakun artinya aslinya kan agar kalian takut. Nah, menjauhi atau takut, takut yang ditakuti apa? Takut dengan sebab ibadahnya itu
takut pada siksanya. Nah, ini tafsirnya seperti itu ya. Wala'alla fil asli, dan kalimah la'alla, ini la'allakum ya. Fil asli di dalam aslinya, konteks aslinya adalah litaroji, untuk berfungsi sebagai pengharapan, untuk berharap. Wa fi kalamihi, sementara di dalam kalamnya Allah Ta'ala, litahqiqi itu untuk membuat pernyataan, menyatakan, membuat sesuatu itu hak, nyata. Nah, qala Sibawayh, berkatalah Sibawayh, salah seorang ulama ilmu nahwu yang paling terkenal ya. La'alla littaraji wal itma'i. La'alla, kalimah la'alla itu adalah untuk taroji, untuk fungsinya untuk mengharap, membuat kalimat pengharapan. Wal itma'i dan juga untuk keinginan kuat ya, dari kata-kata toma. Walakinnahu itma'un min karimin. Tapi yang konteks ini adalah konteks la'allakum tattaqun. Itma'un min karimin. Keinginan yang kuat dari zat yang mulia. Fayajri majra wa'dihi al-mahtumi wafa'uhu. Sehingga apa? Sehingga berlari, kalau dikatakan letterlet ya berlari. Maka menduduki tempat yang aslinya ini itma'un min karimi, ini kemudian menduduki tempat wa'dihi al-makhtum wafa'uhu. Itu janji Allah yang wajib atau yang pasti ditepati oleh Allah. Jadi, aslinya lafal Allah ini adalah pengharapan dan keinginan yang kuat, ketamakan kalau di bahasa kasarnya, keinginan yang kuat dari zat yang mulia. Tapi karena ini dari zat yang mulia, dari Allah, maka ini nggak mungkin, sehingga lari ke tempat yang lain, bergeser penggunaannya kepada apa? Bahwa Allah ini menunjukkan janjinya Allah yang pasti ditepati. Apa itu ditepati? La'allakum tattaqun. Ketika orang itu melaksanakan perintah ubudu rabbakum, yang yaitu menyembah satu Tuhan, maka itu tujuannya adalah bertakwa. Sehingga kalau dalam konteks ini majru wa'dihil mahtum, otomatis orang yang menyembah Allah pasti bertakwa, seperti itu ya. Pasti bertakwa gimana maksudnya? Pasti dijauhkan dari siksa, minimal seperti itu. La'allakum tattaqun dalam konteks ini, karena konteksnya wa'ad atau janji, maka pasti orang yang menyembah Allah, menyembah secara tauhid, tidak menyembah yang lain-lain, maka pasti dijauhkan dari siksanya Allah. Seperti itu ya. Qultu, nah aku berkata, nah ini mufasir ya. Wala'alla an nuqtah fit ta'bir bi adatit taraji lima huwa muhaqqiqul mubalaghah fil karami bihaitsu innal karima la yahtaju fi wafa'i wa'dihi ila ta'bir bima huwa litahqiqi wallahu alam. Nah, ini komentar dari mufasir sendiri. Jarang, dari sebelum-sebelumnya tidak ada kata-kata qultu ya. Nah, di sini komentar mufasir bagaimana? Nah, wa la'alla nuqtah fit ta'bir bi adati taraji lima huwa muhaqqiqul mubalaghah. Nah, ini dalam pemikirannya mufasir, poin penting dari penggunaan ibrah la'alla di sini dengan ada taraji, dengan menggunakan la'alla, yaitu padahal itu adalah muhaqqiqul mubalaghah fil karami. Nah, jadi bihaitsu innal karim la yahtaju fi wafa'i wa'dihi ila ta'bir. Padahal Allah itu dalam kemuliaannya itu dia tidak butuh menggunakan takbir dalam rangka untuk mematuhi atau menepati janjinya. Allah itu kalau menepati janji nggak butuh pada takbir apapun. Tanpa takbir pun Allah tetap menepati janji. Nggak usah diklaim ya. Allah tanpa klaim apapun, la'allakum tattaqun seperti ini. Ya Allah nggak butuh takbir seperti itu.
agar menepati janji bahwa orang yang bertakwa, orang yang menyembah Allah pasti dijauhkan dari siksa. Nah, sehingga apa? Yaitu maka, eee, yang dalam hal ini adalah litahqiq, benar. Jadi mufasir itu menjelaskan kenapa ini penggunaan la'allakum ini adalah litahqiq, ya karena tadi, eee, mufasir agak berbeda dengan pandangan Sibawayh yang menyatakan bahwa la'alla di sini ini adalah, eee, litaraji wal itma, tetapi dengan majra, wa'dihi al-makhtum wafa'uh. Nah, jadi mufasir meng-counter pendapat Sibawayh yang ini, tidak setuju. Tetapi dalam hal bahwa kondisi la'alla di sini adalah litaraji, nah kemudian litahqiq iya, tapi tidak dengan pendapat bahwa, Allah perlu membuat, takbir yang seperti ini, agar orang tahu bahwa Allah menepati janji, seperti itu kalau penjelasan dari saya. Nah, jadi kondisi dari la'allakum tattaqun ini dimaknai aslinya litaraji, kemudian bergeser tahqiq. Tetapi mufasir tidak setuju pada tahqiqnya ini, wajib menggunakan la'alla karena Allah tanpa adanya takbir, tanpa adanya dengan istilah-istilah termasuk litaraji pun, itu Allah sudah pasti menepati janji, seperti itu ya. Wallahu a'lam, Allah yang paling mengetahui arti atau tafsir dari ayat ini menurut mufasir. Nah, sudah.